Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita diberi anugerah yang sangat besar oleh Allah, bisa berjumpa kembali dengan bulan yang teramat mulia. Yang kemuliaan Ramadan, anak-anakku, adalah dalam pandangan Allah dan pandangan Rasulullah. Bisa jadi tetangga kita yang tidak beriman dianggap biasa saja bulan Ramadan itu, bahkan menjadi bulan yang paling menyulitkan, terutama bagi para pedagang makanan yang biasa buka pagi, kemudian mereka harus tutup karena tidak ada orang yang jajan di pagi hari. Bagi Allah dan Rasul, bulan yang mulia itu kemudian diyakini oleh para orang-orang yang beriman. Pak Syarif berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, orang yang termasuk dalam sebutan surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah menyeru, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku, sebagai orang yang beriman, hari ini kita dipanggil oleh Allah untuk menunaikan sebuah kewajiban mulia, yaitu menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa yang dalam bahasa Arab disebut syam ini adalah merupakan ibadah yang sudah ada sejak dulu, sejak sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus. Untuk itu maka kita mengenal ada puasa Daud, ya, puasa pada masa Nabi Daud, juga di zaman nabi-nabi yang lain. Anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini Pak Syarif mengajak kalian untuk kembali mengulang belajar bagaimana syarat-syarat dalam menunaikan ibadah puasa. Ada dua syarat, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Syarat di mana kita mendapat kewajiban untuk beribadah puasa, yang pertama adalah orang tersebut beragama Islam. Jadi tidak diwajibkan bagi orang yang tidak beragama Islam untuk berpuasa. Maka kalian tidak boleh itu tetangga tidak puasa karena agamanya beda dengan kita, bukan Islam. Karena memang yang wajib berpuasa adalah orang Islam. Lalu yang kedua adalah orang yang baligh, sudah cukup umur. Bagi kalian yang belum baligh, berkewajiban untuk belajar berpuasa. Maka sejak dini mungkin kalian belajar berpuasa adalah hal yang terbaik, sehingga pada saat baligh nanti sudah terbiasa untuk berpuasa. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Orang yang tidak berakal, atau dalam bahasa agama disebut majnun, orang yang gila, hilang akalnya, itu tidak wajib puasa. Tetapi yang berakal itu wajib berpuasa. Lalu syarat wajib yang berikutnya adalah orang tersebut mampu untuk berpuasa. Jika yang bersangkutan tidak mampu, bisa jadi karena sakit-sakitan, bisa jadi karena ia dalam perjalanan, maka diperbolehkan untuk berbuka. Itu diantara syarat wajib seseorang wajib menunaikan ibadah puasa. Lalu ada lagi syarat sah. Syarat sah itu berbeda dengan syarat wajib, ya. Kalau syarat sah ini lebih kepada bagaimana agar puasa tersebut
bisa sah. Ini diantaranya adalah yang bersangkutan tidak sedang haid ataupun tidak nifas. Jadi orang yang puasanya sah adalah orang yang suci dari haid dan nifas. Ini berlaku untuk kaum wanita, bagi ibu-ibu. Bagi kaum muslimin laki-laki tidak mengenal haid dan tidak mengenal nifas. Lalu yang kedua adalah berpuasa di hari di mana dibolehkan menunaikan ibadah puasa. Kalau di bulan Ramadan adalah emang hari wajib kita berpuasa. Anak-anakku, ada beberapa hari di mana kita tidak boleh berpuasa, yaitu pada saat yang pertama hari raya Idul Fitri, yaitu pada hari tanggal 1 Syawal. Kemudian yang kedua adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Lalu ada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Di hari-hari itu maka bagi yang berpuasa, puasanya tidak sah. Itulah diantaranya yang menyebabkan puasa kita sah, ya. Jadi tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Kemudian di hari di mana hari itu diperbolehkan untuk menunaikan ibadah puasa. Anak-anakku yang saya banggakan, terakhir Pak Syarif sampaikan tentang rukun puasa. Rukun puasa hanya dua. Yang pertama adalah niat, menyengaja ya untuk menunaikan ibadah puasa. Bisa diucapkan dengan lafaz niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu sahri ramadhana imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Lalu setelah niat dilanjutkan dengan menahan diri. Ini rukun yang kedua. Menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, besok kita ikuti jadwal imsakiyah, jam berapa kita harus berhenti untuk menahan diri tidak makan dan minum, tidak melakukan berbagai hal yang dapat membatalkan puasa. Kapan dimulai? Ini prediksi kurang lebih pada kisaran pukul 4:20-7 untuk bulan besok ini. Nanti bisa dicek di jadwal imsakiyah. Lalu ditahan segala yang membatalkan puasa dari saat imsak sampai saat terbenam matahari, yang ditandai dengan dikumandangkannya adzan maghrib. Itulah dua rukun puasa yang harus kita lakukan, harus kita penuhi sehingga puasa kita sah secara hukum aturan berpuasa. Di sisi lain, anak-anakku semuanya, di samping kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, kita juga menghindari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, yaitu meninggalkan perilaku-perilaku tercela seperti berbohong, ya, membicarakan urusan orang lain, baik itu yang baik terlebih-lebih yang tidak baik. Nah, ini bisa mengurangi, bahkan bisa menghapus pahala puasa kita. Lalu menghindarkan diri dari marah. Nah, diusahakan selama berpuasa kita bersenang, tidak pernah bermarah, juga tidak pernah bermusuhan dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita. Karena jika ini terjadi, maka akan dapat merusak bahkan menghapus pahala puasa kita. Inilah pembahasan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya dari tanggal 1 Ramadan hingga nanti akhir tanggal
30 di bulan Ramadan. Bisa 30, bisa 29. Nah, nanti tinggal menunggu hasil sidang isbat yang akan menentukan tanggal 1 Syawal. Tapi kita bersiap-siap berpuasa selama sebulan penuh, setidaknya 30 hari di bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan salahnya Pak Syarif mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.